saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Semua dimulai dari detik ini. Semua dimulai detik ini. Spending today complaining about yesterday won't help tomorrow any better. Menghabiskan waktu hari ini hanya untuk mengeluh, menangisi, meratapi akan hari kemarin, akan hari-hari di mana saat terjadi keburukan itu ataupun musibah itu berlangsung, tidak akan membuat hidup kita lebih baik ke depan, tidak akan membuat karir kita tambah sukses, tidak akan membuat bisnis kita makin membesar, apalagi membuat pribadi kita semakin bertumbuh. Ikhlas. Ya, Kotomi tadi ada sharing tentang ilmu kudu. Kudu itu harus pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami titik terendah, harus mengamalkan ilmu kudu. Kudu ikhlas, lepas, nerima, kudu nerimo, nerima, ya, sebagai pembelajaran. Dan ternyata persoalan dalam hidup kita yang bisa membantu kita selesaikan adalah mentor kehidupan diri kita sendiri. Kitalah yang bisa membantu diri kita untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Tinggal kita mau bangkit, belajar dari mentor kehidupan kita, yaitu orang yang di depan cermin Anda. Berdamai, bersama-sama, katakan, yuk kita bangkit lagi, saya temanin kamu. Kemudian kita bisa minta restu pada orang tua, lalu kita keluar mencari mentor-mentor yang pernah mungkin menghadapi situasi yang sama, lalu berusaha mereka bisa selesaikan, kita belajar dari mereka, dan siap untuk bertarung pada perjalanan hidup Anda berikutnya. Tidak perlu menangisi apa yang sudah kita lewati kemarin. Serangan subuh yang menguatkan. Oke, jam masih nanggung, Brother Tommy belum ngantuk. Oke, saya memang belum jam segini ya. Lama juga kita tidak jumpa Koko di kangen, kalau ke Bandung kabarin dong. Wow, ya, Sugi Mitro dapat undangan tuh. Wow, bayangin tengah malam, pagi hari dapat undangan ke Bandung. Saatnya berpikir out of the box. Oke. Selalu hadir untuk ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Ini dari kaos kaki Fa. Teman-teman sudah tahu bahwa dia adalah salah satu brother saya yang selalu menuliskan summary dari apa yang dia dapatkan lewat inspirasi kebaikan yang saya berikan maupun dari para mentor yang dia tidak pernah pelit ilmu untuk dibagikan kepada teman-teman. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kita akan selalu diasah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Oke? Tadi saya ada katakan bahwa di dalam hidup ini, mobil sport, mobil mewah, ada mobil biasa. Mobil sport dan mobil mewah belum tentu siap melewati jalanan yang terjal, jalanan yang rusak. Tetapi mobil biasa, dia bisa lewati jalanan yang terjal seperti itu. Kalau ibaratnya jalanan terjal adalah kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, maka jalan tol adalah jalan kesuksesan. Mobil biasa, mobil mewah, mobil sport, itu semua bisa jalan di tol. Tetapi tidak semua mobil bisa jalan di jalanan yang tidak rata, yang rusak. Kalau saat ini kita bisa melewati jalanan-jalanan yang rusak ini dengan baik, kita bukan mobil yang biasa-biasa saja.
kita adalah mobil yang istimewa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena mobil yang istimewa sebenarnya dia bisa melewati segala medan pertempuran. Kalau mengenai kesuksesan, wajar. Kita saat di jalan tol, kita tersenyum. Saat di jalan kesuksesan, kita tersenyum. Itu biasa saja. Tetapi saat di jalanan terjal dalam hidup kita, saat kita menghadapi kesulitan, tetapi kita tidak pernah curhat yang sifatnya menjatuhkan mental sesama, menarik teman-teman kita yang tadinya baik-baik saja menjadi down, ya. Bahkan kita bisa memberikan senyum yang menenangkan bahwa everything will gonna be alright, segalanya akan baik-baik saja temanku. Kita bisa menebarkan senyum di balik semua kesulitan kita. Kita masih bisa menebarkan senyum, membagikan inspirasi kebaikan, menguatkan teman-teman kita yang membutuhkan, maka itulah pribadi yang luar biasa. Oh iya, bicara tentang kemarin, ada beberapa teman-teman yang mungkin di sharing saya sebelumnya pernah ingat saya waktu itu, jadi ini memang ada request yang luar biasa ya. Teman saya yang dulu anak kecil yang minta ringtone sama saya dibonusin, itu kan saya tidak sangka waktu saya bonusin dia, jadi kebaikan yang kita lakukan pada seseorang di masa lalu bisa menjadi jalan kesuksesan, bisa menjadi cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Jadi saya tidak sangka anak kecil itu sekarang jadi salah satu orang penting di ASUS. Nah, tadi dia mendatangi saya sekitar jam 8 malam, ya. Jadi saat teman-teman saya tadi sudah sore pulang, ya, teman-teman ada lihat mungkin di beberapa tayangan Tanya Mentor, ya, ada beberapa brother yang mendatangi saya untuk sharing kebaikan, kemudian minta konsultasi bisnis dan sebagainya. Saya kuatkan dan kita berbagi kebaikan. Jam 8 malam saya didatangi, kemudian lagi-lagi dia bilang, saya titipkan sejumlah handphone, hanya 5 unit ya, untuk dibagikan sebagai perdana kamu akan melanjutkan live kamu. Jadi kemungkinan besar saya mendapatkan dukungan sponsor dari ASUS ya, untuk bagikan kebaikan buat teman-teman semua. Khususnya bagi teman-teman yang saat ini budgetnya lagi minim, tapi handphonenya rusak, dan Anda perlu komunikasi. Ini ada handphone yang kemarin, yang langsung dalam satu malam saya tampilkan dan sold out. Ini diberikan harga 999.000. Itu sudah free ongkir, semua dikirimkan. Sampai kemarin ada yang di sini ada kembar Jogja ya, kemarin sudah beli, dan ini mendapatkan kaos yang tidak pernah ada, Anda bisa sembarangan dapatkan. Ini dia nih, kaos yang dipakai, ya kan? Jadi ini akan jadi satu bumper yang melindungi handphone ini sehingga bisa tiba di tempat Anda dengan baik ya. Kalau biasanya kan di wrappingnya pakai bubble ya. Nah ini enggak, ini akan di wrapping dengan kaos ini, dan kiranya ini menjadi simbol kebaikan bahwa cerita yang ada di dalam kaos ini adalah desain dari Kotomi, bahwa saat dalam hidup ini kita itu bisa membara ya, ingin sukses. Dan ini saya lambangkan dengan merah menyala dan oranye Harley Davidson gitu ya. Kemudian kita akan bertumbuh, sukses menjulang ke atas. Saat bisnis kita sudah grow, kita menjulang ke atas, mencapai titik yang tertinggi. Tapi di saat titik tertinggi, kalau kita tidak hati-hati, kita akan berada dalam masa kegelapan. Ini ungu tua ya. Jadi glorious moment, tetapi kita juga bisa saja seringkali tidak hati-hati dengan pergaulan kita. Dan ini akhirnya nyungsep, jatuh lagi. Pada saat terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus stay di dalam zona biru tua ini. Biru tua itu saya lambangkan sebagai laut yang dalam, di mana kita berdamai dengan diri sendiri, yang adem, yang tenang seperti laut. Jangan gugup, jangan gelisah dulu. Kemudian belajar dari para mentor
belajar dari orang-orang positif yang saya lambangkan sebagai biru tua. Ini memang peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Lalu siap untuk biru muda, yaitu open mindset. Untuk siap kembali lagi menuju titik yang merupakan satu impian bagi kita semua, titik kesuksesan. Oke, kembali lagi menjulang ke atas, tapi kali ini ingat, saat Anda mencapai titik terindah, bukan titik tertinggi, mencapai titik terindah, maka tebarkanlah cahaya bagi sekelilingmu. Ingat untuk menjadi kebaikan bagi duniamu, menjadi kebaikan bagi sekelilingmu. Jadi di kaos ini ada dituliskan Lombok. Lombok ini adalah inspirasi kebaikan saya, di mana dulu saat saya pengalaman 15 tahun membesarkan satu brand menjadi nomor 1, saya seringkali achieve ya goalnya, dan saya diberikan bisnis kelas terbang ke mancanegara. Dan karena keliling ke mancanegara, saya sering beli kaos yang merupakan impian buat semua orang. Kaos itu bertuliskan negara di mana kita kunjungi, kafenya dia, ya. Itu ada lambangnya, lambang kafe itu dengan tulisan, misalnya saya habis dari San Francisco, saya habis dari Paris, dari Hong Kong dan sebagainya, Jepang ya. Saya bangga, saya beli kaos itu, saya tidak pakai, saya pajang di figura untuk menjadi simbol kebanggaan saya. Tapi one day ketika saya mencapai titik terendah, semua saya marah, saya merasa kecewa karena saya terbang ke mancanegara itu juga saya mengajak partner bisnis saya yang memang di kemudian hari mengkhianati saya. Saya marah kalau lihat itu dan saya pecahkan dan akhirnya saya jadi kaos biasa saya pakai. Dari situ saya belajar bahwa kaos ini tidak ada artinya, itu kaos yang arogan menurut saya karena saya beli dengan kesombongan. Saya mau belajar, terinspirasi, saya belajar dari kaos itu, saya jadikan sampai sebagai satu branding yang baik. Kalau belajar dari branding, yang tidak ada yang salah dengan branding itu, oke? Tapi yang salah adalah cara saya memperlakukan kaos itu. Si figura tidak jadi berkat. Maka di kaos ini, kenapa bisa ada tulisan Lombok? Lombok ini adalah salah satu tempat yang waktu beberapa tahun yang lalu itu mengalami bencana. Dan disitulah saya bersama teman-teman, baik itu Miss Meridiana dan juga banyak teman-teman terpanggil untuk membantu. Jadi kaos ini memang tidak sembarangan diedarkan karena waktu itu kaos ini biasanya dipakai oleh para mentor, mereka para donatur yang memberikan kontribusi, bukan cuma donasi ya, tapi menguatkan teman-teman di sana. Jadi saya bilang kalau dulu saya pergi kemana-mana, saya bangga dengan kaos yang ada label di mana negara saya pernah kunjungi. Sekarang saya membuat kaos itu sendiri, terinspirasi dari kaos itu, saya ubah menjadi kebaikan. Dan saya akan tuliskan di mana terjadi musibah, saya akan berusaha memberikan doa, memberikan kontribusi ilmu dan tenaga untuk membantu di mana tempat terjadinya bencana. Itu yang tertera di kaos ini. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya yakin ini pasti bermanfaat buat teman-teman kita yang saat ini kondisi pandemi corona. Anda mungkin kesulitan budget untuk membeli handphone, ya, untuk menghubungi dan sebagainya, perlu handphone yang backup, ataupun mungkin Anda ingin berikan kepada entah itu mau asisten, mau siapapun ya, untuk membantu bisnis Anda online dan sebagainya, untuk terima telepon dan sebagainya, jadi handphone cadangan. Ini handphone brand yang sudah ada garansinya, resmi, Android, dan hanya dengan 999.000 teman-teman sudah free ongkir dan dapatkan kaos limited edition daripada Island Indonesia Learning Network. Ya, silakan buat teman-teman yang mau, Anda bisa dapatkan paket ini dengan Anda kasih komen nanti di jangan komen deh ya, komen boleh aja, tapi prinsipnya adalah saat Anda memberikan informasi alamat dan nomor WA atau nomor telepon, itu cukup di DM ke Kotomi aja. Saya akan kasih tahu ke admin. Yang mau Anda bisa komen di kolom komen nanti ya, saat saya tayangkan IGTV ini.
hanya 5 unit. Hanya 5 unit. Ini adalah handphone dari Asus yang dipercayakan oleh teman partner saya yang saat ini menjadi salah satu orang penting di dalam Asus. Dia antarkan ke rumah saya 5 unit saja. Waktu itu memang di beberapa waktu yang lalu saya sempat iseng-iseng saya ajarkan tentang bagaimana cara jualan saya di toko ya. Saya bagikan kepada teman-teman semua dan ternyata itu mendapatkan sambutan luar biasa. Dalam waktu sekejap ludes habis, dan saya cerita kepada petingginya Asus ini dan dia bilang, waduh, saya bilang saya dapat orderan itu di malam itu kurang lebih saya baru bisa penuhi, waktu itu kan cuma 5, saya bisa penuhi dari permintaan yang puluhan itu cuma 5. Saya bilang, kamu bisa tambahkan nggak? Karena ini masih datang terus permintaan. Dia bilang, waduh nggak bisa karena pandemi ini saya belum ke kantor. Nah, kemarin ini dia sempat ke kantor dan dia ada 5 unit lagi, dia bawa, kasih ke saya. Dan ini kiranya bisa menjadi bukan saja inspirasi kebaikan buat teman-teman, tapi juga bisa menjadi alat bantu buat teman-teman yang saat ini mungkin budgetnya terbatas, mau cari handphone di bawah 1 juta yang bergaransi aman. Nah, silakan teman-teman bisa dapatkan di Asus ini. Asusnya Asus Live. Oke? Mudah-mudahan ini juga bisa membantu Anda untuk bisa Instagram Live ya. Oke, kembali saya harus melanjutkan untuk membaca. Wow, ini ada sister saya. Setahu saya dia di Australia deh, Jillian ya. Halo sis, salam sehat buat papa mama dan juga Bro Juan. Setuju banget. Semua orang sukses pasti pernah gagal. Oke, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ini saya pernah dapatkan dari salah satu mentor. Menurut saya itu bagus. Karena sebenarnya gini, lawan kata dari kesuksesan bukan kegagalan. Lawan kata dari kesuksesan adalah berhenti. Berhenti mencoba, berhenti memulai lagi, berhenti berjuang, berhenti bersilaturahmi, berhenti membuka diri akan peluang baru. Itu akan membuat kita gagal. Lawan kata kesuksesan bukan kegagalan. Lawan kata kesuksesan adalah berhenti. Sukses selalu Ko Tommy, proud of you. Thank you sis. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat di Australia juga teman-teman semua. Oke, sangat membantu di kalangan bawah. Oke. Terbang di atas badai. Wow. Belinya gimana kok? Dan di mana? Belinya nanti Anda DM aja ke saya ya. Cuman 5 unit dan itu berhadiah kaos yang tadi yang saya desain island khusus itu yang sempat dipakai Miss Mary, dipakai oleh Christina Lee, di YouTube saya juga sempat saya pakai, dan mudah-mudahan nanti kalau suatu saat Ko Tommy pakai, Anda pakai, kita bisa live bareng, oke? Seperti kemarin dengan Eriadi di Aceh, dia juga sempat beli, dan handphonenya mungkin dia kasih asistennya atau apa ya, dan kaosnya dia pakai untuk live bersama saya. Udah pagi kok? Yes, memang udah pagi, dan saya memang seperti Batman ya, ini Batcave-nya saya tuh. Teman-teman bisa lihat ini bed cave-nya saya, di mana di tangga itu seringkali saya baca-baca buku-buku yang bagus ya. Saya tadi sempat baca ini loh. Dari tadi saya bicara tentang buku yang bangkrut itu ya. Nih bukunya nih. Kitab anti bangkrut. Ya, saya belajar. Mencegah sebelum terjadi, bangkit jika mengalami. Wah, ini kata-kata yang sangat bagus dari salah satu mentor. Mencegah sebelum terjadi, bangkit jika mengalami. Ini bukunya setahu saya sudah nggak dijual lagi, dan saya dapatkan ini benar-benar pemberian dari salah satu mentor yang luar biasa humble. Beliau seorang muslim yang taat, dan bagi saya perjalanan saya belajar ke Bandung, beliau bilang, Tom, saya senang dengan pribadi kamu. Saya yakin kamu bisa meneruskan inspirasi kebaikan ilmu yang saya tebarkan selama ini buat teman-teman, UMKM khususnya. Maka saya berikan kepada kamu, kalau nggak salah waktu itu dia kasih saya 3 kitab untuk saya pelajari. Dan saya belajar semuanya, dan saya mulai sharingkan. Saya akan memulai perjalanan live saya. Teman-teman doakan saya. Kemungkinan besar saya akan selalu memulai dengan pukul 00.01. Ya,
Saya kenapa memulai dengan 0001? Karena gini, saya ingin atas berkat Tuhan dilancarkan 0001. Saat kita itu mengalami zero moment, zero income, zero ability, ya, itulah waktunya kita punya satu keyakinan, one reason to pray, one reason to love, one reason to raise up, ya, to get up. Jadi artinya temukan saja satu alasan kamu untuk bangkit kembali, baik itu dalam satu doa yang menguatkan, satu cinta di mana kamu melihat mungkin kamu mencintai ayahmu atau ibumu, dan kamu melihat orang yang kamu cintai dan kamu tidak melakukan tindakan yang bodoh, ya. Saat orang mengalami titik terendah, seringkali yang jahat menawarkan solusi instan, yaitu menuju ke gerbang kematian dengan cara mudah. Tapi kalau kamu mau bangkit, ini ada caranya. Doa ikhlas kepada Sang Maha Satu. Orang yang pasti, bukan orang. Ini adalah Sang Maha Satu yang akan menolong kamu. Apapun agamamu, saya yakin ada Sang Maha Satu yang akan membantu kamu. Cukup kita angkat tangan berserah berdoa, dia akan turun tangan. Yang kedua, bagi saya, temukan satu alasan kamu mau bangkit kembali karena kamu mencintai. Satu alasan kamu mencintai siapapun dalam hidup kamu, ibumu, ayahmu, akan membuat kamu bangkit kembali. Bahkan kadang-kadang saya lihat ada beberapa teman saya tidak jadi menenggak racun karena dia sempat melihat anaknya, seperti ibu saya yang saat almarhum ayah saya akan dimasukkan ke dalam lubang kubur, beliau ingin loncat menyusul ke dalamnya dan dia urungkan karena dia sempat menoleh melihat saya dan adik saya masih kecil, dan dia urungkan dan dia bersedia menemani kami berjalan di terowongan yang gelap. Karena dia yakin ada satu cahaya yang akan menanti. Cahaya apakah itu? Cahaya cinta kasih sayang dia, ibu saya, yang tidak meninggalkan kami. Selama kita tidak meninggalkan orang yang kita cintai, masih ada satu harapan dan satu alasan kenapa kita mau bangkit lagi. Dari mana ini bisa kita dapatkan kokoh? Dari satu senyuman yang diberikan oleh teman-teman kita yang malam ini 53, saya nggak sangka, menebarkan doa kebaikan buat Anda semua. Lihat, 53 dari kami bersama-sama Anda, kami doakan Anda. 53 orang berdoa, karena saat ini sudah 54, 53 orang berbagi kebaikan mendoakan Anda yang semua hadir. Kita ingin Corona ini menjadi titik yang terindah di mana setiap kita mungkin bisa saja mengalami titik terendah, tapi inilah momennya kita untuk meraih kembali apa yang kita hilang dan kita bangkit kembali menuju ke titik yang terindah, bukan titik yang tertinggi. Titik tertinggi tanpa ada fondasi yang kuat kita akan terjatuh sakit sekali. Tapi kita menuju titik terindah. Titik terindah itu apa, Kotomi? Titik terindah adalah saat kita sudah kembali ke atas. Kalau dulu kita di atas mungkin kita bisa terjatuh karena kita tidak hati-hati, partner dengan orang yang salah, belajar pada situasi yang salah, belajar pada orang yang tidak tepat, ya, dan segala kesombongan yang terjadi, melabel diri dengan semua yang dimau oleh orang lain, bukan diri kita sendiri, tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, terus mau untuk meraih semua yang kita mau, bukan apa yang kita butuh. Akhirnya kita terjatuh, tapi kita siap menjadi pribadi yang mencapai titik yang terindah. Why? Kenapa Kotomi bisa katakan ini titik yang terindah? Karena saat di titik terindah, kita menjadi cahaya yang menerangi sesama. Kaos ini kaos yang gelap. Oke? Dan saat kaos gelap ini Anda pakai, di dalam ruangan tertentu, ini akan pendaran cahaya putih ini akan menyala, ya. Jadi ini memang kaos edisi khusus yang Kotomi buat waktu itu, desainnya berdasarkan pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup saya. Nah, itu tidak dijual belikan kaos itu karena saya hanya berikan pada pribadi yang istimewa, dan kebetulan ada tadi penawaran seperti itu, ya.
satu unit handphone bergaransi yang saya bundling untuk menjadi bumpernya. Kalau biasa kan handphone itu dikirimkan di bawah 1 juta, kadang-kadang orang cuma dibungkusin plastik atau apa. Enggak, saya akan lilit dengan kaos ini untuk diberikan kepada Anda. Jadi pembungkusnya pun bermanfaat buat teman-teman. Oke? Wah, ini Minyo laporan kepada Pak Sugimitro. Katanya Kotomi jam 2 pagi masih suka online. Sebenarnya memang iya, kadang saya itu almarhum ayah saya berangkat ke makam ke kakeknya itu jam 2 pagi. Jadi untuk alasan tertentu kadang-kadang saya masih susah ya. Di momen jam 2 itu saya nggak bisa tidur. Jadi itu bukan waktu yang bagus ya kalau kita meratapi atau menyesali ataupun kita itu berada dalam situasi gelap sendirian. Tapi saya putuskan bahwa oke lah, di momen corona ini saya ingin mengubah semua menjadi jauh lebih positif. Saya ingin teman-teman saya yang mungkin saat ini sedang sedih, sedang butuh dikuatkan, saya bersama teman-teman di sini akan menebarkan senyum kebaikan bagi mereka, menguatkan untuk mereka bisa tenang, istirahat. Kita doakan Anda dimudahkan rezekinya pagi nanti, dibangunkan kembali oleh Yang Kuasa. Ini paling penting, dibangunkan oleh Yang Kuasa tanpa dipasang selang. Ya, ini maknanya dalam banget. Saya belajar dari salah satu mentor tadi sore. Jadi ada yang datang ke rumah saya, kita tukar pikiran. Teman-teman bisa lihat di feed saya. Kenapa saya bisa bilang beliau mentor? Itu adalah brother saya, Doni The Kaiser. Saya bilang, kamu tuh tersenyum kayak orang gila. Kemana-mana kamu tersenyum terus. Apa sih yang bisa kamu senyumkan? Dan ternyata dia punya rahasia kenapa dia bisa tersenyum. Ternyata dia pernah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, dan dia juga mengalami yang namanya ditipu teman. Bahkan banyak hal yang terjadi dalam hidup dia. Baru-baru ini mobil dia hilang, dipinjam temannya, ternyata digadaikan. Dan teman-teman bisa dapatkan intisari dari percakapan tadi sore. Saya sudah tuangkan di feed saya, silakan teman-teman lihat. Dan bagi Anda yang tadi, ini masih ada yang bertanya, di mana Kotomi bisa beli handphonenya? Ya, Anda cukup nanti DM saja alamat Anda, dan nanti Kotomi akan kasih nomor rekening untuk Anda transfer. Kalau nanti sudah ditransfer, dicek sudah masuk, admin akan bungkus, itu bukan di wrapping biasa, tapi dibungkus dengan kaos yang merupakan hadiah dari saya buat teman-teman. Dikirimkan tanpa Anda perlu bayarkan lagi ongkirnya, itu gratis. Support dari Asus. Ini memberi arti mantu ke. Wow, ini luar biasa ya. Jam segini masih banyak teman-teman yang ternyata ya ini dia ya. Kalau kita punya niat kebaikan, pasti ada selalu teman-teman yang akan menebarkan pula kebaikan ini buat sekeliling dunia ini ya. Masih mulai besok tidur jam 10 pasang alarm 00. Ya, 0001. Saya mau jalankan ini, dan atas berkat Tuhan diberikan tubuh yang sehat, diberikan otak yang waras ya. Waras itu penting banget supaya jangan sampai salah ya. Syamlu ya, apapun yang di-sharingkan. Dan kiranya ini boleh menjadi kebaikan buat teman-teman semua. Pokoknya setiap hari saya akan sharing. Kalau ada yang minta supaya saya bantukan untuk selling, saya juga akan bantu selling ya, selling produknya, selling mungkin course-nya ya. Dan saya akan segera bersama Pak Anton Teddy akan memberikan satu solusi buat teman-teman. Ini buat Anda yang malam ini join ya. Wow, ini sudah mau 60 orang. Mulai Senin tepatnya, saya bersama Pak Anton Teddy, besok bisa dilihat jam 6 sore, kami akan memberikan satu kesempatan buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yang lagi kesulitan dapat income. Kami akan memberikan satu kesempatan peluang buat Anda untuk mendapatkan penghasilan dengan satu program baru, satu program terbaru. Kalau kemarin Kotomi partnership itu jualan branded, baju branded tanpa perlu modal.
kemudian reseller bersama Christina Lee, teman-teman bisa belanja 1 juta rupiah, produk-produk yang memang lagi trending, ya ada Corona Fingers dan sebagainya, dan mendapatkan diskon 25%, pembelanjaan cukup 700.000 saja, nggak sampai sejuta ya. Kalau sejuta berarti 25%-nya 250.000, itu berarti profitnya yang luar biasa. Ini adalah program kebaikan ketiga yang Kotomi buat bersama Pak Anton Teddy. Jadi kita ingin teman-teman bisa mendapatkan income khususnya bagi Anda yang saat ini kena PHK, kesulitan finansial, mungkin kehabisan uang cash, teman-teman bisa dapatkan dari program ini. Silakan nanti dicek Instagram story saya besok, bukan besok, tepatnya hari ini nanti saat flyernya sudah jadi. Jam 6 sore selama 1 minggu penuh. Setiap jam 6 sore, atas berkat Tuhan, Kotomi akan bersama Pak Anton Teddy menemani teman-teman semua. Dan Rabu nanti saya juga seperti dilihat di bio saya dan juga di feed saya yang sebelumnya, sebelum tayangan yang tadi sore, ada saya bersama salah satu pakar Instagram yaitu Nico Julius untuk berbagi kebaikan buat teman-teman. 0001 saya mulai dari hari ini. Pastikan teman-teman bisa mendapatkan kebaikan dari teman-teman yang juga bergabung di sini. Juga doa saya bagi Anda semua pagi nanti bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, diberkati yang kuasa dengan sebuah lembaran hidup baru di mana Anda semua mencapai titik yang terindah. Terima kasih buat kebersamaannya. Sisa hanya sekitar 20 detik bisa saya save di dalam IGTV saya. Terima kasih. Kotomi pamit dan saya mendoakan Anda semua diberkati dengan istirahat yang